Mari sebelum kita mulai baca, kita berdoa ya. Kita berdoa, semoga Tuhan memberikan kepada kita terang melalui pembacaan kita setiap hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan dapatkan kami yang sudah hadir, juga teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan, agar kami senantiasa boleh menjadi anak-anak-Mu, jadi orang yang percaya dan bersandar kepada firman-Mu. Tuhan amati jaringan juga perangkat yang kami gunakan, kami boleh mendengar dengan jelas setiap perkataan-Mu yang akan kami baca. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur, jagalah kami masing-masing di tempat, sehingga kami semua boleh dikuduskan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala sesuatu yang adalah cobaan. Tuhan terima kasih, kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat datang kembali. Ya. Kita akan mulai pembacaan kita. Kemarin sampai Lukas pasal 11. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lukas 12 ayat 1 sampai 21 ya. Baik, sebelum kita baca berurutan ya, mungkin nanti satu orang boleh baca 2 ayat ya, supaya kita nanti ada waktu lebih banyak sedikit untuk sharing dan tanya jawab ya. Sebelum itu kita baca subjudulnya sama-sama ya. Oke. Memperingati untuk berhati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi mengenai penangkalan manusia penyelamat. Oke, puji Tuhan. Dimulai dari Kamaria, Rika, dan seterusnya ya. Ayat 1. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan. Amin. Oke, silakan Deo, ayat 4 dan 5. Oke, mungkin baru mendengar dulu aja ya, mungkin lagi ada kendala di sana, nggak apa-apa. Lanjutkan dulu. Devi ya. Amin. Ada ya berapa, sorry? 4 dan 5. Oke. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin. Oke, 6 dan 7. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke, lanjut L ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengasihi aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengasihi dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Oke, thank you. Lanjut Lisa. Ayat berapa, Kak? 10 dan 11. Oke. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela
diri dan apa yang harus kamu katakan. Amin. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Memperingati agar tidak serakah. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada dengan aku. Amin. Oke. Selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyiram hasil tanahku. Dia sudah bisa? Oke, rasanya belum ya, masih mendengar. Apa lanjut? 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku dan aku akan menjadikannya lebih besar dan aku akan bikin empat. Di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Amin. Oke, berarti aku baca untuk porsi terakhir ayat 2 ayat ini. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini ayat yang cukup menerangi ya, harusnya juga sangat baik. Kita baca sekali lagi ya, sama-sama boleh. Ayat 21, 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya kalau sendiri. ia tidak Ia kaya di tidak hadapan dihadap. Allah. Oke, Tuhan. Ya. Kalau dia tidak kaya, dia dapat Allah. Amin. Jadi L keluar ya, mungkin jaringan, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Oke, jadi teman-teman, malam ini kita akan sama-sama melihat ya. Mungkin tidak ada penampilan yang wow dari penyampaiannya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk hitam atas putih ya. Di ayat yang pertama dibilang ya, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah ini juga satu kata yang sangat memukul mereka dalam kondisi pukulan itu adalah menampar secara benar-benar di batin gitu ya. Karena apa yang orang Farisi katakan ternyata adalah ragi. Nah ragi, kalau kita sama-sama tahu tuh biasanya ini yang perempuan ya, Suarni, Lisa, Rika, ya Maria bikin roti atau bikin kue, biasanya pakai namanya ragi ya, supaya adonan itu mengembang ya, supaya enak. Tapi kalau di dalam firman, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Kristus, itu adalah ragi yang membuat jadi orang, oh iya enak ya firmannya, tapi giliran sudah sampai di ujung, udah ketemu masalah, mereka nggak bisa bertahan. Oke, lalu berikutnya, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ini benar-benar adalah bagaimana diri Allah sendiri ya berkata bahwa nggak ada lagi yang tersembunyi ya. Manusia mau berbuat apa ya, meskipun Allah nggak tahu, tapi kan dia adalah pemilik kita, dia adalah menciptakan kita, dia pasti tahu. Oke. Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kemudian ya,
ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi aku menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, ya, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kayaknya serem banget ya, Tuhan ngebunuh. Nah, tapi yang dimaksud dibunuh di sini adalah bagaimana ternyata dari dalam roh, ya. Kenapa? Kalau orang sudah tidak mencari Allah, sudah tidak berdoa, tidak baca firman, secara tidak langsung, ya, maka di dalam rohnya itu mati, kan. Nggak ada perasaan lagi, mau baca nggak, nggak ada lagi rasa mau baca, karena akhirnya apa? Iblis, ya, kita juga sudah menjadi sama dengan dunia ini, ya, baca nggak baca sama aja, doa nggak doa sama aja. Akhirnya setelah kita dibunuh rohnya, ya, kita bisa jatuh ke dalam neraka. Nah ini, ya, ini adalah fakta dari Alkitab, ya, bukan dari perkataan siapa-siapa, tapi dari Alkitab. Amin. Sedikit lagi aku akan sampaikan, lalu siapa yang mau sharing atau tanya silakan, ya. Nah, dibilang di sini, ya, bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu dan pun terhitung semuanya, ya. Dan itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke, ya, ini juga sangat baik. Kenapa manusia sering takut, sering khawatir? Karena tidak percaya akan penyertaan Allah. Nah, sekarang kalau kita yang percaya akan penyertaan Allah, apapun yang terjadi, kita pasti apa? Percaya. Kita pasti akan dijaga. Karena rambut, nggak ada rambutnya. Rambut ketika jatuh pun Tuhan tahu. Ya, burung pipit ya Tuhan jaga. Masa kita yang adalah anak Allah yang telah dia selamatkan nggak dia jaga? Nggak mungkin, ya. Jadi semoga firman ini kembali menguatkan. Mungkin aku sampai sini dulu, ya. Siapa yang mau sharing atau tanya jawab silakan dari teman-teman lain. Aku menikmati ayat bacanya ayat 10, saudara-saudari, ayat 8 sampai 10. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nih. Oke, thank you Lisa, ya. Ini ayat yang sangat baik juga. Ada lagi yang lain? Oke. Berarti itu sampai 5. Kalau yang mau sharing atau tanya silakan, ya. Itu 2. Aku, Kak. Ya, silakan. Aku menikmati di ayat 6 dan 7, bukan 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil. Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya, karena itu janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini, maaf agak berisik. Ayat ini cukup baik, ya, di mana ini adalah ayat yang cukup menguatkan aku gitu. Bahkan kita semua, bahwa burung aja dianggap berharga oleh Allah gitu. Apalagi kita manusia mungkin ada khawatirnya, ada takutnya akan kecemasan, banyak hal dalam hidup kita. Lagi sebagai orang muda, kita memikirkan masa depan kita memikirkan sekolah kita, perkuliahan kita, mungkin semua pemikiran itu ada pada kita. Jadi, tapi kita harus percaya gitu bahwa Allah itu pasti membantu kita dan Ia tidak akan melupakan kita gitu. Jadi jangan kita cemas akan apapun dan harus percaya bahwa ada Allah loh gitu yang menilai kita berharga lebih dari burung pipit dan apapun. Amin. Amin. Oke, thank you Rika dan Lisa. Apakah ada lagi dari Maria, Evi atau Deo? Nih, aku menikmati di bawah-bawah mengenai ketamakan, ya. Tadi
boleh scrolling ke bawah. Oke. Ntar ya, aku nikmatin di ayat 21 juga sih. Khususnya membicarakan mengenai kita perlu menjadi orang yang mengumpulkan harta di hadapan Allah ya. Ini berkaitan dengan Yakobus pasal 2 ayat 5. Di situ dibilang bahwa ini ya, kalau misalnya dibuka ya, dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi di atasnya juga kan ngomongin tentang iman ya. Sebenarnya bukan hanya iman kita percaya kepada Dia sebagai Allah yang bisa menyelamatkan kita, tetapi juga sebagai Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan gitu. Bahkan dia sendirilah satu-satunya yang kita perlukan, karena kalau kita lihat di atasnya kan ini sangat berkaitan ya sama zaman hari ini gitu. Banyak orang yang mau memperkaya diri sendiri untuk hawa nafsu sendiri, untuk keinginan pribadi, untuk kenyamanan pribadi, tapi ternyata hal itu nggak terhitung di hadapan Allah gitu. Malah ini tuh adalah sesuatu yang bodoh ya, di ayat 20 bilang, "Hai engkau orang bodoh," gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh gitu loh di hadapan Allah, karena kan masa sih kita mau istilahnya bandingin sesuatu yang kekal dan sesuatu yang fana ya. Maksudnya bukan kita jadi orang yang ya udah nggak usah berjuang gitu ya dalam kehidupan ini, bukan gitu, tapi kita perlu belajar bersandar kepada Tuhan gitu, karena Allah itu pasti mencukupkan apa yang kita perlukan gitu. Tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari kita masih mencari sesuatu yang bukan kita perlukan, tetapi yang kita inginkan. Jadi ya hari ini aku juga kembali diingatkan gitu, harta yang paling mustika, harta yang paling bernilai ya di hadapan Allah itu adalah iman gitu. Jadi ya kita harus semakin beriman, bersandar kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia itu adalah Allah yang sanggup memberikan apa yang kita perlukan hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Lagi? Hari Ya, tadi Oke. aku di pasal 12 ini kan membicarakan mengenai peringatan ya. Ada 3 peringatan ya. Peringatan yang pertama mengenai terhadap kemunafikan, kedua mengenai keserakahan, dan ketiga mengenai di bagian terakhir ya, mengenai berjaga-jaga. Nah, kalau kita baca di sini kan ini adalah waktu Tuhan masuk ke Yerusalem. Kalau kita baca garis besarnya ya, di poin pasal 12 kan posisinya kan sudah ada di dalam Yerusalem ya. Dan di dalam Yerusalem ini ada 3 yang tadi kita baca ya. Ada 3 peringatan. Hati-hati terhadap kaum agamawan yang munafik. Hati-hati terhadap ketamakan, dan kita perlu berjaga-jaga. Ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Dan di dalam Yerusalem, ya, agamanya itu sangat-sangat kental. Ya. Di mana agamanya kental, di situ juga. Terus juga karena itu di dalam Yerusalem kan ibu kota ya, ibu kota Yudea ya. Ya di sana juga banyak harta yang gemilang gitu, ada kemewahan ya. Makanya Tuhan memperingati kepada murid-muridnya agar tidak serakah. Ya, jadi kan kalau kita baca sebelum-sebelumnya, murid-murid kan melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu mengalami pengubahan di atas gunung. Ya, Yohanes dan Yakobus, kemudian orang tuanya ya meminta Tuhan supaya anak-anaknya bisa duduk di sebelah kanan dan kirinya. Inilah kemuliaan yang mereka inginkan. Ya. Mereka mengira setelah Tuhan masuk ke Yerusalem, Tuhan mau mendapatkan kerajaan. Karena kelihatannya Tuhan sudah mendapatkan nama di Galilea. Tapi ketika masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi? Ternyata kembalikan dengan apa yang diekspektasi oleh murid-muridnya. Tuhan mau, murid-muridnya mau supaya Tuhan itu ya mengambil kekuasaan menjadi raja di Yerusalem, diakui di Yerusalem.
dan juga pengen duduk di sebelah kanan kirinya. Itulah konsep alamiah yang ada di hadapan murid-murid. Tapi Tuhan ke Yerusalem tujuannya bukan itu. Tapi Tuhan ke Yerusalem adalah supaya dia itu disalibkan. Ya. Nah, jadi untuk itu kita perlu tanggulangi hal-hal yang ada di sekitar ya, seperti munafikan, keserakahan. Yang memang kalau mereka harus, nah, di satu sisi mereka harus waspada terhadap kemunafikan, di sisi yang lain juga mereka nggak bisa menyangkal. Ya, mungkin mereka akan dibunuh karena apa namanya agama ya. Tuhan katakan udah nggak usah takut gitu, nggak usah takut apa yang harus dikatakan, apalagi menyangkal, jangan sampai ada penyangkalan gitu, karena takut terhadap mereka yang munafik. Nggak perlu takut apa yang perlu dikatakan, karena ada Roh Kudus yang mengajar ya, di ayat 12 dikatakan ada Roh Kudus yang mengajar apa yang harus dikatakan. Hanya perlu apa namanya percaya pada Dia, pasti Tuhan pelihara. Akui para kaum agamawan yang di sekitar sana itu menolak, nggak mengakui, ya bahkan mau membunuh ya. Tapi Tuhan satu sisi Tuhan menyertai, nggak perlu takut gitu. Terus juga di sisi yang lain juga kita nggak boleh serakah ya, karena di situ ada, kita lihat ya, ada orang itu sampai kumpul saking banyaknya harta ya, nggak tahu mau disimpan di mana ya. Ya artinya ya dia nggak perhatikan orang-orang di sekitar dia gitu. Saking banyak hartanya hanya memikirkan diri sendiri gitu. Lupakan lingkungan sekitar, lupakan, apalagi zaman itu lebih banyak orang miskin di hadapannya. Karena itu ya kita perlu memperhatikan orang-orang sekitar, membantu orang lain, berbuat sedekah, ya hanya memperhatikan diri sendiri. Itulah arti dari kaya di hadapan Allah. Dan gak hanya kaya untuk diri sendiri, kaya secara materi, tapi kita juga perlu kaya secara rohani. Ya dari aku sih itu aja sih. Mungkin ya kita benar-benar perlu waspada terhadap kemunafikan agama dan juga belajar untuk tidak serakah. Amin. Amin. Oke, jadi harusnya sudah makin jelas ya, puji Tuhan. Semoga firman demi firman ya, baik secara pribadi maupun bersama-sama kita baca, memberi kita terang yang jelas bahwa Tuhan mendambakan agar masing-masing dari kita ya, tidak lagi khawatir, tidak lagi hanya mengejar hal yang di luar, tapi justru hal yang di dalam. Amin. Demikian ya, kita sama-sama boleh satukan hati kita berdoa kembali. Semoga Tuhan jaga ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman kudus-Mu yang melalui kitab Lukas 12 ini. Biarlah kembali kami sadar bahwa Dikau adalah jalan, Dikau adalah segala sesuatu kami. Tuhan rahmati juga teman-teman yang belum bisa hadir, Tuhan sertai mereka dimanapun, apapun yang mereka kerjakan, sehingga hari-hari ke depan Tuhan kami sama-sama bisa berbagian dalam kehidupan yang dikuduskan. Terima kasih, jagalah kesehatan kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur dalam bacaan kitab ini. Ya Tuhan, karena kami tahu kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, puji Tuhan ya.